Semua sudah siap? Ini semua sudah siap, Dok. Oke, ini apa? Daftar nama pasien kita hari ini, Dok. Oke. Jadi hari ini ada 3 pasien yang harus kita tangani, Dok. Oke, mari kita mulai. Oke, siap, Dok. Dokter! Pasien! Dok, Ya. saya punya masalah yang sangat berat, dok. Ya. Dok, saya udah gak tahan lagi, dok. Ya, sebentar Bapak. Kamu Dok, saya udah merasakan ini berhari-hari, dok. tunggu dulu Bapak, tunggu. Apa, dok? Saya perhatian Bapak dari awal masuk sampai duduk. Saya harus bicara ini, Pak. Apa, dok? Anda sudah tidak tertolong lagi, Pak. Maksudnya gimana, dok? Maaf, Pak. Saya nggak bisa menangani Bapak lagi. Loh, maksud dokter apa? Mendingan kamu cepat bawa dia keluar. Saya nggak mau menangani dia lagi. Tapi dia kan pasien pertama kita hari ini, Dok. Ya justru itu. Kamu lihat penampakannya dong. Saya punya firasat buruk. Dok, jadi gimana ini? Ya, jadi begini Bapak. Maaf sekali Bapak. Saya sudah menganalisa dan menyelidiki Bapak bahwa saya harus mengatakan Bapak, saya nggak bisa bantu. Analisan apanya? Hah? Nyelidikin apanya? Saya ini baru nyampe, loh. Ya udah, Bapak tenangin diri dulu ya. Oke. Bapak narsis betul. Betul, itu saya. Sekarang boleh diceritain Pak apa masalahnya. Jadi dok, saya punya masalah sangat berat, dok. Oke. Nggak apa-apa Pak. Tapi saya nggak enak ceritakan di sini. Iya, nggak apa-apa Pak. Ceritain aja. Kenapa presiden saya, dok, belum memiliki pasangan? Kenapa? Hah? Bapak bilang apa? Iya, dok, kenapa? Pria tampan saya dan seperkasa saya, kenapa belum memiliki pasangan, dok? Harusnya kan wanita itu malah mendekat ke saya kan, dok? Hah? Iya kan, dok? Woi, Iya, Bapak. iya kan harus gitu kan? Ya, Bapak tenang dulu ya. Bapak tenang. Begini Bapak. Saya tahu apa penyebabnya Pak. Apa, dok, katakan? 5 huruf Bapak. N G A C A. Ngaca Bapak, ngaca. Ini resepnya Pak. Maksudnya, dok? Ya, Bapak harus ngaca setiap hari. Asisten, kamu bawa dia keluar sekarang ya. Siap, Dok. Silakan Bapak narsis. Dok, tapi ini kan Iya, ngaca. Bapak ngaca ya tiap jam biar cepat sembuh. Iya. Panggilan untuk Ibu Priti. Silakan duduk Ibu Priti. Halo dok. Halo. Ibu Priti benar? Iya dok. Jadi Ibu boleh cerita sekarang. Oke gini ya dok. Jadi saya dan pasangan saya sedang. Ibu sudah berpasangan? Iya dok. Pasangannya tidak ikut Oh bersama? enggak dok. Saya sini sendirian aja. Saya nggak mau dia ikut bersama saya. Oke, silakan dilanjutkan. Iya. Jadi saya dan pasangan saya ini udah menjalin hubungan selama 3 tahun dok. Nah, sebentar Ibu Priti. Nama pasangannya Thomas ya? Ah kok bisa dok? Ya, saya ini kan dokter Ibu, jadi saya berpengalaman. Enggak gitu dok. Maksudnya kok bisa udah nebak terus ngaco. Nama pasangan saya kan Budi dok, bukan Thomas. Apaan sih, Dok? Udah yakin ngaco lagi. Maksud saya, Anda tentu kenal Thomas kan? Thomas siapa sih dok? Dok, Oke, ya udah tidak apa kalau begitu. Kalau Bu Priti tidak kenal Thomas, saya juga bingung siapa itu Thomas. Silakan dilanjutkan Ibu Priti. Ya oke dok. Jadi saya dan pasangan saya ini udah menjalin hubungan selama 3 tahun. Tapi sampai sekarang tuh hubungan kami tuh belum direstui dok sama kedua orang tua kami. Padahal kami tuh udah sama-sama siap menikah buat tahun ini. Ya, saya paham dengan kondisi Ibu Priti sekarang. Tidak mudah untuk menghadapi kondisi yang dimana orang tidak merestui. Bu, kalau boleh tahu kenapa orang tua tidak merestui Bu Priti? Ya mereka tuh masih anggap kita anak-anak loh dok. Padahal kan kita udah bukan anak-anak lagi. Dokter paham kan? Ya, saya paham Ibu Priti. Kadang orang tua itu cenderung berpikir demikian. Coba Ibu tenangkan diri Ibu dulu. Selama ini apakah Anda sama pasangan Anda sudah memperlihatkan bahwa kalian tuh pasangan yang bertanggung jawab? Udah dok, kita tuh udah berjuang keras selama 3 tahun ini.
Sekarang merah saya udah tinggal 2, padahal dulunya masih 5 dok. Kan perjuangan kami. Bentar Ibu Priti. Merah 5 tinggal 2. Ini gimana maksudnya Ibu Priti? Iya dok, merah saya yang dulunya 5, sekarang tinggal 2. Kalau Budi udah nggak ada merahnya lagi malahan. Bentar, maksud Ibu Priti ini merah ini apa? Merah nilai rapor kami loh dok. Fisika sama matematika kami yang masih merah. Oke. Maaf, kalau boleh tahu Ibu Priti umurnya berapa? Umur saya sendiri 15 tahun dok. Kalau si Budi umurnya 16 tahun. 15 tahun. Kenapa ya dok? Kenapa ya? Ini kenapa ada anak umur 15 tahun mau konsultasi nikah? Saya juga nggak tahu dok. Kamu gimana sih kalau mau lihat pasien itu lihat dulu lah. Mendingan kamu cepat diaburin dulu. Tapi kan dia pasien dokter, minimal dokter kasih solusi lah ke dia. Solusi apa? Mendingan kamu cepat bawa dia keluar. Cepet dok, dia pasien dokter, dia juga udah bayar uang konsultasi ke dokter. Dok, ini gimana ya? Aduh. Jadi Ade Priti, Ade mau orang tua Ade senang kan? Iya dok, gimana ya? Turuti nasihat orang tua Ade Priti saja. Loh, kamu disuruh nurutin? Dok, saya kan punya saran dari dokter. Ya, Ade Priti, coba Anda pikirkan kalau Ade Priti tahun ini menikah, Anda kan masih asisten dan kamu bawa dia keluar, nanti uangnya dikembalikan saja. Loh, kok jadi gini sih dok? Saya belum dapat saran apa-apa loh dari dokter. Begini Ade Priti, turuti saja nasihat orang tua Ade Priti, sudah, itu saja. Mari silakan Ibu Priti, saya antar keluar. Nanti uang konsultasinya gratis saja ya Bu. Gratis. Ini mah namanya nggak ada solusi. Dokter apaan sih? Mari silakan Ibu Priti. Dokter gimana sih? Bukannya ngasih saran-saran yang lebih banyak itu ke dia supaya dia nggak marah-marah? Dia masih sekolah, di bawah umur, mau kasih saran apa lagi coba? Mendingan kamu panggil pasien berikutnya aja deh. Panggilan untuk Bapak Ceria. Dok, halo dok. Halo, Iya. Bapak ceria betul ya? Bener, saya Bapak ceria. Boleh ceritakan Bapak apa masalahnya? Jadi saya lagi punya masalah dok, Hmm. dengan hubungan percintaan saya lah. Karena orang tua kami berdua ini nggak merestui kami dok. Sebentar. Bapak usianya berapa kalau saya boleh tahu? Saya 25 tahun usia saya. Oke, saya lega mendengar. Emang kenapa ya dok ya? Gak apa-apa. Silahkan dilanjutkan Bapak. Baik. Jadi gini dok. Saya sama pasangan saya ini berbeda keyakinan. Saya ini beragama Kristen, sedangkan dia dari agama yang berbeda. Jadi orang tua kami itu nggak menyetujui kami dok. Oke. Orang tua Anda sudah memberikan nasihat untuk Anda? Sudah pak, tentu sudah dok. Dia sudah memberi saya nasihat. Oke. Menurut Bapak ceria, nasihat dari orang tua Bapak tepat nggak untuk Anda? Sebenarnya bisa dibilang tepat, menurut saya tidak sih dok. Karena apa? Karena menurut saya mereka itu sangat, kuno banget dok. Kita itu udah saling cinta, udah 5 tahun pacaran. Masa tidak direstui begitu saja sih dok? Oke, saya paham Bapak. Tadi Anda katakan Anda beragama Kristen betul ya? Benar dok, saya beragama Kristen. Dan Anda percaya sama Tuhan Yesus dong? Saya jelas, tentu pak. Oke. Bapak ceria, tentu ingin saat Anda berkeluarga nanti mendapat restu dari orang tua. Iya, tentu dari orang tua, tentu. Nah, Bapak ceria tentu saat menikah nanti pernikahannya mau diberkati oleh Tuhan, betul kan? Bener, Tuhan Yesus. Nah, kalau Bapak ceria menikah dengan pasangan yang sekarang yang berbeda keyakinan, nah pertanyaannya Bapak ini mau diberkati oleh Tuhan yang mana, Pak? Iya tentu tetap Tuhan Yesus lah pak. Kalau begitu Bapak harus ingat ini, Pak, bahwa Tuhan Yesus itu mau agar kita memiliki pasangan yang seiman, yang sama-sama percaya, Pak. Itulah kenapa orang tua Bapak keberatan dengan hubungan Bapak yang sekarang. Ya karena mereka ingin kehidupan yang dijalani oleh anaknya itu adalah hubungan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Gimana, Bapak bisa pahami nggak? Paham pak, saya bisa memahaminya. Oke. Baik, Bapak mungkin bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Dan tentu kan orang tua selalu ingin yang terbaik untuk anak mereka. Betul kan Pak? Betul sekali pak. Betul. Oke, begini saja. Bapak sekarang boleh pulang. Dan Bapak pikirkan apa yang saya sampaikan tadi kepada Bapak. Tapi Bapak harus pahami hal ini dulu ya. Baik pak, saya akan coba renungkan ya pak. Baik pak. Asisten tolong bantu dia. Mari Bapak Ceria, saya antar keluar. Iya terima kasih.
Oke, tadi pasien terakhir ya? Iya, tadi pasien terakhir, Dok. Oke, kayaknya ini udah malam juga, kita tutup aja kliniknya ya. Tunggu sebentar deh, Dok. Saya pengen nanya. Kamu mau nanya apa? Saya kan masih muda nih ya, Dok ya. Kira-kira ada nggak sih, Dok, saran untuk saya dalam mencari pasangan? Saran ya? Iya, Dok. Saya ada satu saran sih, tapi kemungkinan besar kamu nggak akan anggap penting sih. Enggak lah, pasti saya hargain kok saran dokter. Oke. Single adalah aset. Itu aja, Dok. Iya. Terus maksudnya apa, Dok? Aset terbesar seorang single adalah kebebasan. Kamu setuju nggak? Setuju dong, Dok. Nah, sebagai seorang yang single, kamu bebas melakukan apa saja. Tidak terikat oleh keharusan untuk menemani pasangan kamu setiap hari. Waktu yang ada bisa kamu pergunakan untuk apa saja. Fokus pada Tuhan, belajar hal baru, meningkatkan kualitas hidup kamu, dan hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan saat kamu sudah berpasangan dan sudah berkeluarga. Nah, single adalah aset, namun orang terburu-buru untuk melepaskan aset berharga mereka ini. Lalu kapan saya ketemu pasangan saya, Dok? Seiring kamu memanfaatkan waktu yang ada, kamu akan berlari menuju tujuan yang kamu inginkan. Nah, seiring waktu kamu berlari, kamu akan menemukan orang yang berlari juga di samping kamu, menuju hal yang sama. Nah, saat kamu melakukan yang terbaik untuk hidup kamu, untuk pelayanan Tuhan, proses bagaimana kamu menemukan pasangan akan terjalin dengan sendirinya secara alami. Dan kamu tidak perlu memaksa-maksa untuk mencari pasangan. Kamu akan menjalin hubungan seakan-akan terjadi dengan sendirinya. Namun ada tangan Tuhan yang menyertai itu semua. Menarik. Terima kasih ya, Dok, untuk sarannya. Ya, sama-sama. Kayaknya kamu pulang duluan aja, nanti saya tutup kliniknya. Oke, Dok.